Ya perlu juga anak merasa aman secara fisik dan Mm-mm. secara emosi, Iya. sehingga memastikan tidak ada riwayat kekerasan yang berarti di sekolah tersebut, Mm-mm. memastikan tidak ada kejadian-kejadian yang wow dan tidak teratasi di sekolah tersebut. Dan bagaimana sekolah itu menangani kasus-kasus yang terjadi ya Bu ya. Kadang kan kayaknya biasa aja dilewatkan begitu aja, padahal tuh hal penting yang harus dituntaskan. Pertimbangkan lagi cocok sama kita atau tidak, cocok sama value pendidikan keluarga atau tidak, dan yang lebih penting jangan maksain di budget. Boleh juga testimoni dari teman-teman misalnya sekolahin anak di sini gimana. Tapi yang paling penting kita memilih sekolah bukan cuma karena FOMO sih. FOMO sekarang tulisannya fear of missing out. Jadi kalau semua orang anak-anak lagi trennya masuk sekolah itu, maka kita juga harus banget nih masukin anak kita ke sekolah itu gitu ya. Jadi jangan masukkan sekolah-sekolah yang di luar radar kemampuan kita ke dalam pilihan anak. Jangan sampai anaknya udah milih, ya jangan di situ deh, uang bundanya kurang nih, gitu kan. Atau jangan deh, ini jauh banget, nanti bunda ke kantor harus muter. Atau ayah kalau jemput nanti begini begitu. Itu anak biasanya muncul rasa kecewa kan, aku disuruh pilih. Benar. Nurul Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nufi semuanya dimanapun berada? Kembali kita di sini di program Nufi Podcast, di mana program-program yang kami hadirkan di sini banyak mengangkat seputar pendidikan. Tentunya akan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama para orang tua dan juga guru. Nah, untuk itu kita simak yuk podcast kita kali ini, dan jangan di skip ya, jangan kemana-mana, informasi yang akan kita dapatkan akan banyak sekali. Bulan ini, saat ini sekolah-sekolah sedang membuka pendaftaran bagi anak-anak murid ya. Mereka sudah mulai menerima banyak pendaftar-pendaftar baru untuk di sekolahnya. Nah, untuk itu bagaimana ya kita bisa memilih sekolah yang baik untuk mereka, terutama untuk anak-anak kita. Apalagi sekarang pasca pandemi ya, dengan new eranya, dengan kegiatan-kegiatan barunya yang tentunya berbeda dengan kegiatan di era pandemi kemarin. Tentunya apakah kita ingin memilih sekolah yang sesuai dengan keinginan kita sebagai orang tua atau memilih sesuai dengan keinginan anak? Itu pasti banyak pertanyaan yang didapati oleh para orang tua. Untuk itu, di studio kita hari ini kita hadir ya bersama kita, yaitu Ibu Fitri Juhari, psikolog anak dan remaja. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya. Nah, ini dia Ibu Fitri. Gimana kabarnya Ibu Fitri? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat. Istrinya sehat ya? Alhamdulillah, tapi agak batuk-batuk sedikit. Jadi kalau terdengar batuk, abaikan ya Bu Fitri ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu ya. Amin. Baiklah. Nah, Bu Fitri, tadi saya sudah mengawali kalau saat ini sekolah sudah mulai banyak membuka pendaftaran. Oh iya ya, sudah masuk musim pendaftaran baru. Mama galau mulai. Banyak terjadi mama-mama galau. Ya bingung, aduh saya pilih sekolah yang mana nih ya buat anak saya. Kadang kan inginnya sesuai dengan keinginan orang tua ya Bu ya. Aduh saya pengennya sekolah yang seperti ini, yang bagus, yang sarananya, yang bilingualnya. Sedangkan anaknya mungkin yang nggak mau yang kayak gitu. Nah, galaulah orang tua nih Bu Fitri. Enaknya tuh kita milih sekolah yang seperti apa sih Bu Fitri? Kalau buat terbaik buat anak kita tuh Bu? Oke, kalau bicara kita pendidikan atau sekolah anak, sebetulnya ada satu
prinsip yang bagi saya jadi penting untuk dikenal dulu Nah. gitu ya, untuk dipegang dulu bahwa sekolah itu adalah penunjang, add-on, kewajibannya tetap ada di orang tua. Pendidikan itu ya satu Betul, dulu betul. tuh kan. Jadi nanti pertimbangan-pertimbangan terkait dengan sekolah mana yang mau dipilih akan sangat berbeda satu keluarga dengan keluarga lain, akan sangat berbeda satu orang tua dengan orang tua lain, karena tadi ya di rumahnya gimana dulu, Betul. karakter orang tuanya seperti apa, visi misi yang dipunya sama keluarga apa, sesuai nggak nih sekolah dengan visi misi keluarga yang ada di rumah. Jadi itu ya, pertama memang kita harus sadari bahwa pendidikan ini ketika kita milih sekolah, sekolah itu penunjang sifatnya, add-on gitu ya. Nah, yang pentingnya kewajiban utamanya tetap di orang tua. Tapi kemudian secara teknis ketika mempertimbangkan nih, saya mau memilih sekolah yang ada fisiknya. Nah ini kan tergantung dengan kebutuhan. Jadi kalau kita bicara sekolah pun sekarang nggak hanya bicara sekolah yang ada fisiknya aja. Sekolah bisa homeschooling, sekolah bisa sekolah formal seperti kebanyakan anak-anak di Indonesia ikuti. Lalu juga sekarang kan ada sekolah online. Gitu. Iya, jadi banyak pilihan-pilihan sekolah yang bisa kita masuki ya, Bu ya. Banyak banget jenisnya. Hanya pemilihan pertama tentu saja selain visi misinya sesuai dengan orang tua, yang pasti kan tiap sekolah ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Pilihlah sekolah-sekolah yang kira-kira kekurangannya bisa kita tolerir sebagai orang tua. Iya, betul. Jadi itu kita nggak bisa ya, Bu, misalnya tetangga saya pilih sekolah ini ikut gitu ya. Itu susah banget. Atau misalnya dari awal kita udah ngerasa nggak cocok gitu ya, dari sama satu sekolah tertentu, kita ngerasa ada beberapa hal yang deep inside bikin kita kesel aja gitu kan. Terus kita tetap pilih sekolah itu, nanti kan panjang ke depannya juga akan ada kolaborasi dengan sekolah. Kalau kitanya dari awal udah nggak percaya, nggak serak serak sama sekolah, proses pendidikan anak juga jadi terganggu. Efeknya nanti bisa ke anak ya, bisa ke emosi orang tua juga ya, jadi emosian tiap hari. Ya betul, jadi memang pertimbangan masuk sekolah itu kan dari dua sisi, bagaimana anaknya, bagaimana orang tuanya gitu. Orang tua juga kan harus bisa handle pendidikan anak. Tadi balik lagi, karena orang tua memang yang pertama untuk pendidikan anaknya ya. Nah tadi masalah Bu Fitri nyebut masalah tolerir. Nah sebetulnya sekolah yang bisa kita pilih, yang bisa kita tolerir gitu ya, yang ada di sekolah tersebut yang bisa kita tolerir, yang kita bisa pilih deh, yang apa sih Bu sekolah yang kayak ini gimana? Kalau bicara ibadah mungkin jadinya ada wajib ada sunnah gitu ya. Sekolah wajib dan sekolah sunnah. Pertimbangan-pertimbangan yang wajib dimiliki oleh sekolah dan juga yang sunnah aja yang gitu ya dimiliki oleh sekolah. Betul. Tapi sebetulnya berangkat dari toleransi itu masing-masing kan punya kadar toleransi yang berbeda satu sama lain. Jadi pertama memang kita mengenali kebutuhan kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, dan juga kebutuhan anak kita. Itu nanti dari situ kita mampu nih. Oh, misalnya saya nilai-nilai di rumah saya adalah memakan makanan yang sehat gitu ya. Makan makanan yang minim gula. Ternyata di sekolah ini kebijakannya membolehkan ada warung-warung atau kantin-kantin atau stall-stall makanan yang nggak dikurasi dulu gitu makanannya, sehingga memungkinkan semua makanan itu masuk. Terus saya marah-marah gitu kan. Nah, saya pikir itu nggak bisa saya tolerir. Beda kan, karena di rumah saya udah menanamkan makanan yang sehat gitu. Tapi kan kalau udah masukin ke situ dan sebenarnya dari awal saya tahu, saya nggak mungkin protes. Berarti kebijakan-kebijakan sekolah itu yang harus kita lihat dulu ya Bu ya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangannya, misalnya yang ini sebetulnya tidak sesuai dengan nilai-nilai saya gitu ya. Tapi nilai ini sebenarnya saya bisa geser atau enggak ya? Contoh, sekolah menggalakkan snack sehat atau makanan yang sehat.
Tapi di satu sisi sekolah juga mengizinkan untuk berbagi anak-anak membawa makanan-makanan kemasan yang mungkin tidak sepenuhnya sehat gitu. Nah, itu bisa saya tolerir nggak nih kayak gitu? Oh bisa kok, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi ada satu yang penting yang kita perlu pastikan adalah keamanan. Betul. Berarti tadi ada Keamanan visi misi dan keamanan. Betul. Keamanan fisik maupun keamanan emosi, saya rasa ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita sudah tahu track recordnya, misalnya di situ udah biasa kok, atau memang warga sekolah di dalamnya ketika kita datang ini ada bullying nggak ya, misalnya ternyata ya itu kan biasa bun gitu kan terjadi. Terus kita tanya bagaimana penanganannya dan segala macamnya, ternyata itu nggak serak buat kita karena ini nggak aman buat sekolah, ya nggak bisa ditawar-tawar sih ya untuk keamanan, memastikan bahwa kita memberikan tambahan suplemen pendidikan di luar itu, ya perlu juga anak merasa aman secara fisik dan secara emosi. Sehingga memastikan tidak ada riwayat kekerasan yang berarti di sekolah tersebut, memastikan tidak ada kejadian-kejadian yang wow dan tidak teratasi di sekolah tersebut juga jadi hal yang penting ya kita sebagai pendidik. Dan bagaimana sekolah itu menangani kasus-kasus yang terjadi ya Bu ya. Kadang kan kayaknya biasa aja dilewatkan begitu aja, padahal tuh hal penting yang harus dituntaskan. Nah itu SOP sekolah juga penting ya Bu, kita survei gitu, kita lihat di awal ya. SOP sekolah penting, tapi yang lebih penting lagi adalah kemauan untuk kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Itu ya. Kalau ada SOP tapi kemudian tidak ada kolaborasi sebagai mitra, kita orang tua kan dengan sekolah adalah mitra ya, itu juga tidak akan banyak membantu. Akhirnya banyak komunikasi yang putus dengan di dalam proses pendidikan anak-anak. Berarti bisa saya simpulkan nih Bu Fitri, pertama dari visi misi kitanya gitu ya, sesuaikah gitu ya kita dalam memilih sekolah, kemudian keamanannya, dan kemudian juga bagaimana kolaborasi sekolah dengan orang tua ya. Di sini orang tua bagaimana sekolah itu bisa mewadahi orang tua untuk menjadi jembatan ya dalam pendidikan ini. Nah, sekarang nih Bu Fitri, pertanyaannya ya, kadang kan sekarang banyak nih sekolah-sekolah, banyak nih sekolah bagus, sekolah yang keren-keren gitu ya, buat anak-anak kita juga bingung. Kita nih mau cari informasi sebagai orang tua, enaknya tuh lewat apa sih Bu cari informasi sekolah bagus itu? Apa lewat ngomong-ngomong aja gitu ya, atau gimana nih Bu Fitri? Kalau sekarang akses informasi itu udah terbuka, luas banget itu ya, ya. Biasanya nih ya, secara tahapan ini mungkin bisa jadi referensi gitu ya buat orang tua di rumah. Kita tuh bisa cari dulu pertama dari websitenya, dari media sosialnya. Namun apa yang ada di website dan media sosial harus ditunjang dengan survei. Itu juga sebagai orang tua, survei langsung ke lokasi, melihat apakah sarana prasarananya sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah nilai atau value-nya, visi misinya betul-betul bisa kita lihat di lapangan. Hal itu kan tercermin dalam output perilaku setiap warga sekolah ya. Kemudian juga apakah kurikulum, metode pembelajaran, dan juga lingkungannya itu sesuai dengan tujuan pendidikan utama keluarga. Betul. Itu penting banget karena balik lagi sekolah itu adalah add-on dari pendidikan yang wajibnya di orang tua. Betul. Berarti memang sekarang ini survei, jadi nggak cuma klik di komputer, kita cari klik mana sekolah yang bagus gitu ya, terus langsung pilih, tapi survei, trial class itu wajib diikuti ya Bu ya. Boleh juga testimoni dari
teman-teman Ah, misalnya oke. sekolahin anak di sini gimana. Tapi yang paling penting kita memilih sekolah bukan cuma karena FOMO sih, bukan cuma Ada karena promo-promo. bukan promo, FOMO Oh, sekarang promo. tulisannya fear of missing out. Jadi Ah. kalau semua orang anak-anak lagi trennya masuk sekolah itu, maka kita juga harus banget nih masukin anak kita ke sekolah itu gitu ya. Eh, Jangan sampai seperti itu, tapi ada banyak hal yang perlu kita cari tahu dari lebih dalam, pertimbangkan lagi cocok sama kita atau tidak, cocok sama value pendidikan keluarga atau tidak, dan yang lebih penting jangan maksain di budget. Nah, betul. Daripada kita nanti di tengah jalan ya Bu, ibarat naik mobil, bensinnya habis di tengah jalan ya kan Bu, itu jadi masalah Karena juga. kan sekolah itu panjang banget. Nah, jadi memang yang sesuai budget juga penting ya Bu ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah trial gitu ya, saya jadi ingat Bu. Jadi ketika dulu saya ngobrol-ngobrol dengan orang tua, ketika dia mengajak anaknya untuk survei datang, yang dia ingat itu aku mau sekolah di sekolah hijau gitu, karena kebetulan catnya warna hijau gitu ya. Jadi aku mau sekolah di sekolah hijau, atau misalnya aku mau sekolah di situ karena waktu itu trial kegiatannya bikin roti gitu. Nah itu yang teringat oleh anak ya ketika dia diajak ke sekolah survei langsung ya. Jadi memang itu penting ya Bu ya. Iya, jadi penting banget anak itu merasa saya nyaman atau enggak, saya aman atau enggak ya. Anak sudah bisa menilai hal itu baik. Ini sebetulnya berlaku bukan hanya TK, SD gitu ya, tapi SMP, SMA pun penting ketika dia ada di satu lingkungan, dia merasa dia menilai lingkungan itu sebetulnya apa buat saya gitu ya. Auranya apa enggak ya? Bukan aura tapi lebih ke oke, ketika kita ada di lingkungan baru terasa dong ada lingkungan yang mengancam. First impression jadi penting karena itu jadi pijakan anak untuk berjalan selanjutnya. Saya percaya atau enggak nih dengan sekolah ini. Benar-benar. Gitu. Ngomong-ngomong trial, di Nurul Fikri lagi ada trial Bu. Iya. Ya, khususnya di TK ya, juga di SD mungkin akan ada lagi. Jadi jangan lupa ya untuk bisa datang langsung dan ikuti trialnya. Ya biasanya trial TK dan SD Nah, ya. itu Kalau ya. SMP dan SMA mungkin bisa berkunjung langsung. Berkunjung survei ya. Bisa survei Jadi memang langsung. dengan survei dan berkunjung ini dan trial, kita jadi menghargai keinginan anak ya Bu ya. Yes. Atau biasanya kan sekolah itu punya acara-acara ya. Sekolah-sekolah punya acara-acara. Kalau kita penasaran, kita bisa ikut sertakan anak kita di acara-acara yang diselenggarakan sekolah tersebut. Biasanya kan ada acara yang tidak hanya ditujukan untuk anak didiknya gitu ya. Bisa kok kita bawa, kita ajak untuk mengikuti, menikmati, melihat, mengobservasi sehingga anak juga punya pendapat. Betul. Anak punya pendapat. Nah, ngomong-ngomong anak punya pendapat Bu, kalau misalnya ya kita kan pengen nih anak sekolahnya sesuai dengan keinginan dia, gitu ya. Kita ingin biar karena ini kan panjang gitu ya belajarnya. Nah, selain tadi dengan survei gitu ya Bu ya, kita tahu keinginan anak ini maunya seperti ini gitu. Cara ngorek-ngoreknya ke anak tuh gimana sih Bu? Biar Jadi kita tahu gini, keinginan dia gitu. anak-anak itu kan tipenya macam-macam. Ada anak-anak yang memang pada dasarnya dia senang membuat keputusan sendiri. Tapi juga sebetulnya ada anak-anak yang juga bingung kalau bikin keputusan sendiri. Gimana mamanya aja deh, gimana ibu aja deh, gimana ayah aja, aku ngikut gitu ya. Itu tuh ada banget anak-anak yang seperti itu. Kenali tipe anak kita tuh kayak gimana. Kalau ternyata dia memang dari awal kelihatan bahwa dia punya pilihan, dia punya keinginan untuk dijadikan bagian dari pengambilan keputusan gitu ya, maka libatkannya dengan cara apa? Anak kayak gini nggak perlu dikorek-korek lagi, dia akan mengemukakan pendapatnya. Aku kayaknya kalau di sekolah ini aku nggak suka deh gitu kan, nggak ada lapangannya misalnya gitu kan, atau aku di sini aja deh enak gitu. Nah, tugas orang tua adalah membantu mengarahkan yang mungkin saat itu nggak dilihat anaknya. Kita bisa tanya, oke, tapi di sini begini, kamu menurut kamu gimana?
gitu. Nah, pastikan list pilihan-pilihan itu berada dalam cakupan kemampuan kita. Sekali lagi dengan Sekali lagi jangan kemampuan. sampai kita kasih list anak itu benar-benar bebas. Nanti anaknya udah pilih sekolah, misalnya ada sekolah A, B, C, D di pertimbangan yang kita ajukan ke anak, tapi sebetulnya yang dalam cakupan kita, kemampuan kita cuma sekolah B sama C. Gitu ya. Kita nggak siap nih kalau anaknya pilih yang D, gitu. Barangkali dari segi finansial kita jadinya harus pinjam, barangkali dari segi jarak itu sebenarnya buat kita jauh, jadi melelahkan buat orang tua antar jemput gitu ya. Nah, itu kan kalau kita masukkan itu ke dalam list pilihan anak, ketika anaknya pilih itu kita harus siap betul-betul gitu ya. Betul. Jadi jangan masukkan sekolah-sekolah yang di luar radar kemampuan kita ke dalam pilihan anak. Betul. Anak memilih di dalam cakupan kemampuan kita. Betul. Tetap pakemnya seperti itu. Jangan sampai anaknya udah milih, ya jangan di situ deh, uang bundanya kurang cukup, nih, gitu kan? Atau jangan deh, ini jauh banget, nanti bunda ke kantor harus muter, atau ayah kalau jemput nanti begini begitu. Itu anak biasanya muncul rasa kecewa kan? Aku disuruh pilih. Benar. Kok Tapi malah pas nggak aku sesuai? dipilih, ujung-ujungnya aku harus ikut kata bunda gitu. Nah, anak yang punya kebebasan gitu ya, anak yang punya dorongan untuk lebih bebas memilih, biasanya prosesnya ke arah sana. Maka orang tua juga penting untuk membatasi pilihan-pilihan untuk anak. Iya, bagusnya nulis dulu kali ya ibu, Ya, kita ayah, jadi bunda ya. harus lebih tahu duluan nih kitanya gitu. Berarti kita memang harus cari-cari sekolah yang sesuai dengan kemampuan kita, dengan keadaan kita, terus kita list, baru kita berikan ke anak-anak gitu ya. Dan memang pencetus untuk bisa ngorek-ngorek itu ya memang harus survei ya Bu ya, datang langsung ya untuk bisa mencetuskan itu ya. Bahkan anak-anak dengan anak yang lebih kecil ataupun anak yang lebih besar perlu kita simulasikan perjalanannya. Biasanya anak-anak trial atau datang kunjungan di jam yang gak sibuk. Tapi anak-anak sekolah di jam sibuk kan nantinya. Jadi memang perlu simulasi berangkat sekolah karena anak-anak di sini mereka tuh kan masih harus ngalamin dulu tuh baru kerasa gitu ya. Kalau nggak ngalamin, enggak aku pasti bisa deh gitu. Nanti jadi bahan berantem ke depannya antara anak dan orang tua saat pagi-pagi mau masuk sekolah. Benar-benar. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan ya Bu, mulai dari visi, kedatangan, simulasi, ngelis. Nah itu banyak ya ibu-ibu semuanya yang ibu-ibu. Tapi insya Allah sih itu gampang ya kalau kita mulai jauh-jauh hari ya sekarang. Dan kalau kita tahu betul kebutuhan kita sebagai orang tua, kebutuhan anak sebagai anak, dan kebutuhan keluarga gitu. Kalau kita masih miss di apa sih sebenarnya gue pengenin gitu ya, temen-temen masukin anaknya ke sini, aku jadi pengen deh anak aku masa sih nggak masuk di sini. Kalau sekedar seperti itu aja, mungkin ke depannya kita nemu tantangan yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Itu yang biasanya mempersulit proses pendidikan. Nah sekarang ngomong-ngomong masalah sekolah nih ya Bu Fitri, sekarang kan lagi zamannya IT gitu ya, bilingual, waduh, apalagi ya sekarang ada LMS di sekolah tersebut yang keren-keren. Itu jadi sebuah pilihan nggak sih Bu dalam memilih sekolah? Bukan sesuatu yang harus, tapi sesuatu yang harus dipertimbangkan baik-baik. Kenapa? Karena tergantung orang tuanya mau mengarahkan anak nanti ke depannya seperti apa. Apa yang jadi titik penting value keluarganya saat ini untuk pendidikan yang dititipkan ke orang lain gitu ya. Artinya ada orang tua yang mungkin butuhnya nggak usah kurikulum canggih-canggih karena itu IT yang canggih-canggih, karena saya bisa sekolahkan anak saya di course kayak gitu. Tambahan ada banyak add-onnya gitu ya, ada banyak penunjangnya sebetulnya untuk keterampilan tersebut. Tidak perlu
ada di sekolahnya, tapi ada juga orang tua yang aduh saya kayaknya nggak punya waktu banyak nih untuk antar anak ke sana ke sini, maunya one stop. Nah, satu semua ada. Udah ada gitu. semua kalau bisa sampai sore ibunya ayahnya pulang kerja selesai Betul. dijemput Kayak mall ya, semua ada di situ ya. iya kan ada ya, mungkin emang kebutuhannya seperti itu ya nggak masalah saya pikir. Atau ada yang kedepannya memang anak saya perlu bahasa Inggris karena memang mau sekolah ke Di luar keluar. negeri atau ada Betul. keperluan lain ya yang sebagai penunjang, maka saya perlu integrasikan ini dalam keseharian anak secara intens di sekolah. Mungkin bisa pilih program bilingual atau bahkan internasional gitu ya. Jadi balik lagi ke value keluarganya apa, tujuan pendidikannya akan seperti apa, dibawa kemana gitu. Karena kalau yang dasar-dasar, saya yakin di semua sekolah sekarang ya dasarnya sudah hampir sama gitu. IT pasti semua sekolah ngikutin, tinggal levelnya. Yang ini sekolah ini punya kekuatan IT-nya ngejarinnya sampai level ini gitu ya. Sekolah yang B IT-nya ya cuma sampai sini, tapi punya suplemen ekskul, anak-anak yang tertarik bisa coding, bisa bahkan mungkin IT-nya langsung atau apa, kan itu macam-macam gitu. Oke deh. Terakhir kali nih Bu Fitri, saya memahami kegalauan orang tua ya. Apa sih bikin galau ya. Jadi kadang tuh orang tua kekeh nih Bu, sebenarnya inginnya sekolah itu ingin saya nih, keinginan saya sebagai orang tua saya itu sudah punya visi misi sejak saya gadis gitu ya, pengennya seperti ini, tapi anak nggak sesuai gitu ya. Boleh nggak sih Bu di tengah jalan gitu, udah penting masukin dulu aja nih anaknya nih ya, nggak sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Nah nanti di tengah jalan barulah kalau ntar ada yang kurang-kurang gitu ya, saya tambah-tambahin deh gitu. Seperti tadi tuh Bu Fitri bilang tambahin kursus-kursus gitu ya. Boleh nggak sih Bu kayak gitu Bu? Timbang mudarat dan manfaat. Karena kan kebutuhan sekolah ini bukan hanya memenuhi ego kita sebagai orang tua, tapi juga kebutuhan memenuhi hak pendidikan anak. Gitu. Kalau kita kedepannya berpikir, yaudah deh nanti ada yang kurang-kurang ditambahin, ternyata jam sekolahnya aja udah full gitu kan, anak mau nambah di mana lagi? Betul. Sementara kebutuhan anak itu kan setiap perkembangannya ada ya, misalnya anak yang lebih kecil butuh banyak bermain, butuh banyak bersosialisasi, kemudian stimulasi fisik, ini mau ditaruh di mana gitu. Maka penting sekali untuk melihatnya itu jangka panjang juga sih untuk orang tua, menakar manfaat mudaratnya bagaimana. Risiko yang paling buruk itu apa? Kalau semisal ternyata anaknya benar-benar nggak cocok dan nanti resikonya adalah pindah, apakah orang tua siap double pengeluaran? Balik-balik lagi ya, ujung-ujungnya ada cost sih, ada cost yang memang harus kita bayar dari setiap keputusan kita menyekolahkan anak-anak. Kalau saya tim yang lebih baik dari awal mempertimbangkan segalanya dibandingkan sambil jalan dicoba dulu di tengah-tengah nanti dilihat atur gimana ombak, gitu ya. karena di situ ada adaptasi anak-anak yang perlu sekali kita pertimbangkan baik-baik. Ya kan bukan ego orang tua, tapi kebutuhan. Betul. Wah, keren banget nih ya. Saya rasa ibu-ibu yang ada di sana nih jadi semakin tambah galau, tambah bingung. Jadi tambah galau supaya tambah nyari informasi dan nyari tahu gitu ya. Jadi kalau kita diem-diem baik gitu ya, santai-santai aja gitu ya, nggak galau, itu biasanya kita tuh nggak tergerak untuk nyari informasi lebih dalam. Kalau kita makin bingung, kalau kita termotivasi untuk cari tahu dari sekarang, ngulik segala macam sekolahnya, anaknya, mungkin itu sangat membantu buat anak-anak nanti. Sebelum terlambat nanti di bulan Juli nih ibu-ibu ya semuanya, karena di bulan Juli udah mulai masuk. Juli itu belajarnya. Sementara kan pemilihan sekolah itu
ongoing dari Nah, betul. sekarang ya biasanya Mm-mm. sampai bulan Mei. Bulan Mei. Nah, betul. Nanti tahu-tahu ketika kita sudah mulai tergerak, sekolahnya kuotanya udah habis. Sayang banget ya. Nah, itu ya. Baiklah, alhamdulillah sepertinya banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya. Tadi dari bincang-bincang kita dengan Ibu Fitri, bahwa ternyata kita sebagai orang tua harus banyak tahu. Harus banyak ngulik-ngulik gitu ya, mencari sekolah yang terbaik, kemudian kita list gitu tadi ya. Kita list sesuai dengan kadar kemampuan kita. Lalu kita ajak anak kita untuk survei, untuk trial gitu ya. Melihat sekolah-sekolah itu sesuai dengan keinginan mereka ya, sesuai dengan tadi add on dengan orang tua ya, kebutuhan orang tua, kesesuaian dengan orang tua. Baiklah ayah dan bunda juga semuanya, insya Allah informasi yang kita dapatkan hari ini sangat berguna ya bagi ibu-ibu ya, ayah dan bunda yang sedang memilih sekolah yang terbaik buat anak-anaknya. Mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan ini bisa menambah inspirasi gitu ya untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Baiklah. Oke, baik. Untuk ibu-ibu ya, ayah bunda yang masih bingung untuk menentukan sekolah mana yang terbaik buat anaknya, bisa masuk loh ke halaman pbdb.nurulfikri.sch.id ya. Mungkin di situ bisa dilihat sekolah yang terbaik buat anaknya mulai dari TK sampai SMA gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak Ibu Fitri yang sudah hadir hari ini ya, soal informasinya dan materi-materinya keren banget hari ini ya, informasi yang kita dapatkan. Oke, baiklah Ibu, Ayah, dan Bunda semuanya, sampai ketemu lagi dengan podcast Nurul Fikri berikutnya dengan tema-tema yang lebih keren tentunya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.